Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, dalam cuplikan videonya Ustaz Abdul Somad pernah mengatakan bahwa Natal itu haram. Tapi di video berikut ada setidaknya dua orang ulama atau ustadz menjelaskan bahwa perayaan Kristen itu sebenarnya tidak haram. Nah, saudara dalam Tuhan, hal ini perlu kita pelajari supaya kita memiliki pengetahuan tentang apa sih yang sebenarnya haram dan halal itu. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya. Namun sebelumnya, sebagai perbandingan, mari kita terlebih dahulu melihat cuplikan video Ustaz Abdul Somad di video berikutnya. Bolehkah kita bertamu ke rumah orang non-muslim untuk merayakan Natal? Haram. Mana dalilnya? Karena orang yang merayakan Natal itu sama dengan mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Kedua, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Maka tak usah diundang pun tak boleh datang. Baik, salam Tuhan, cuplikan videonya. Dan di video berikut ya, kita boleh melihat dua orang ustadz menjelaskan tentang perayaan Kristen, misalnya tahun baru dan Natal. Apakah memang haram seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad? Mari kita langsung saja melihat cuplikan videonya. Coba buka ajaran gereja manapun, orang yang ikut tahun baru sah nggak dia masuk Kristen? Coba buka, kita buka sekarang. Kalau antum ketemu kita bayar 1 M, saya bayar. Buka sekarang, kalau antum ketemu kita bayar 1 M, saya bayar. Buka sekarang, kalau antum ketemu kita bayar 1 M, saya bayar. Nggak ada. Terus kenapa itu? Dari saya masih remaja, itu masih berkembang terus. Betapa dosanya banyak sekali. Dan anehnya ustadz-ustadz awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu. Dikhutbahkan tanpa disadari si ustadz telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru. Menyebut 3 agama. Ini contoh. Ini contoh ingin benar tapi caranya. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua di mana ada dua ustadz yang sangat cerdas dan membongkar habis ajaran Ustadz Abdul Somad mengenai mengharam-haramkan hari Natal dan mengkafirkan orang, dan bahkan terkait dengan simbol salib iman kekristenan, di mana Ustaz Abdul Somad mengatakan di salib itu ada jin kafir dan jin kafir itu memanggil haleluya. Tanpa panjang lebar saudara, mari kita menyaksikan videonya yang berikut ini. Akidah, ibadah atau apa? Ya, jujur aja nih, ini antum tahu apa? Merayakan tahun baru itu masuk ke mana? Akidah, ibadah, atau bukan sama sekali? Coba cek dulu. Ada nggak ritual dalam main kembang api? Nggak ada. Yang ada apa? Mubazir. Ada ritual apa lagi? Ada ibadah khusus nggak dalam? Ada akidah khusus nggak dalam tahun baru? Nggak ada. Maka ketika kita mau melarang orangnya, larangannya bab adab atau bab fikih, yaitu jangan mubazir. Bukan seperti yang berkembang setiap tahun itu, menganut 3 agama sekaligus. Dalam ilmu akidah, orang murtad itu ada syaratnya, dan tidak ada dalam daftar murtad itu merayakan tahun baru. Gak ada. Main kembang api Yahudi, apa? Bukan Yahudi, Majusi ya. Kalau begitu semua masjid yang ada menaranya Majusi. Setiap hari kita punya menara, ya kan? Orang cuma sekali setahun pakai kembang api. Sejak kapan Majusi pakai kembang api? Saya mau tanya. Gak ada. Jadi ingin benar, tapi cara melarangnya salah. Kan kita nggak suka nih kalau anak-anak kita kemudian hura-hura merayakan tahun baru Masehi. Tapi caranya tidak benar. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmu akidah, menganut 3 agama sekaligus. Karena main kembang api, main trompet, terus main apa lagi?
Ada 3. Topi. Ya, coba buka ajaran gereja manapun. Orang yang ikut tahun baru sah nggak dia masuk Kristen? Coba buka, kita buka sekarang. Kalau antum ketemu kita bayar. 1 M saya bayar. Nggak ada. Terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus? Betapa dosanya banyak sekali. Dan anehnya ustadz-ustadz awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu. Dikhutbahkan tanpa disadari si ustadz telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru. Menyebut 3 agama. Nah, ini contoh. Ini contoh ingin benar tapi caranya salah. Kalau sampean mengatakan selamat Natal itu haram, ya sampean harus kuat untuk tidak pergi ke mall di bulan Desember karena di bulan Desember semuanya diskon karena hari raya Natal. Ayo, jadi nggak apa-apa, yang istiqomah. Kalau sudah mengatakan selamat Natal itu haram, jangan pakai kalender Masehi. Liburnya jangan hari Minggu, liburlah hari Jumat. Begitu istiqomah dong, konsisten. Kiai Hasyim Asy'ari dulu waktu melawan Belanda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda, maka dia sama dengan Belanda. Kiai Hasyim disuruh bayar pajak pakai duit gulden, nggak mau itu duit Belanda. Kalau mau pajak ngambil beras, ambil di belakang rumah banyak. Mau ngambil pajak sapi, saya punya sapi. Tapi kalau saya bayar pajak pakai gulden, berarti saya sama dengan Belanda, mengakui gulden sebagai duit. Itu Belanda pakai jas, Kiai nggak mau pakai jas. Belanda pakai celana, Kiai pakai sarung. Belandanya pakai sarung, Kiai pakai sendal kayu. Akhirnya sana pakai sepatu, kita pakai sendal kayu. Belanda ikut pakai sendal kayu, kita ganti sendal kayu, pentolnya 1 loh. Gitu dong kalau ngelawan, serius yang istiqomah. Jangan kayak sekarang Amerika kemana-mana pakai Rubicon. Amerika mana dia, tapi kamu kemana-mana pakai Rubicon, produksi Amerika. Loh gitu. Wong kita makan aja, saya minum air kelapa ini bisa dibuka karena pakai golok. Goloknya dari pir mobil buatan Jepang. Ini sedotannya buatan Cina. Ini kelengkengnya Thailand. Ini le mineral perusahaan Eropa. Tisu bikinan Cina. Anggure teko Hong Kong. Ayo, mic-nya ini buatan Jepang, syutingnya buatan Jepang. Makanya kalau pengen yang murni ada sekarang apa? Kalau hujan mangapo, Baik, teman-teman, untuk videonya kita sudah simak ya beberapa cuplikan video di awal tadi. Yang pertama cuplikan videonya Ustadz Abdul Somad beberapa tahun lalu ketika dia mengatakan Natal itu haram ya. Dan di cuplikan video tadi yang barusan saudara tonton ada setidaknya 2 orang ustadz yang menjelaskan bahwa perayaan Kristen itu sebenarnya tidak haram gitu loh ya, misalnya perayaan tahun baru dan juga perayaan Natal ya. Jadi dari beberapa orang penceramah di video tadi kita boleh belajar supaya apa? Supaya menambah ilmu pengetahuan kita tentang apa sih yang sebenarnya haram halal itu gitu loh ya. Nah, saudara Tuhan, kalau apa-apa diharamkan sebenarnya ini membuat jarak antara kita, antara umat beragama ini semakin jauh, saudara Tuhan ya. Kalau saya pribadi, saya berpendapat gini, kalau acara di agama orang lain ya kita tidak menghadiri gitu loh ya, tetap kita hargai gitu loh. Kalaupun kita tidak datang ya, kita tidak ikut ya, kita tetap harus menghargai mereka tanpa harus mengatakan bahwa
ya perayaan mereka, acara mereka itu haram gitu loh. Kalau menurut saya tidak perlu mengatakan ya perayaan agama orang lain itu haram gitu loh, tidak perlu. Tetapi yang perlu ya kita hargai. Kalaupun kita tidak datang, bahkan kita diundang misalnya tapi kita tidak datang, ya jangan sampai keluar kata-kata haram gitu loh. Saya rasa itu lebih baik kalau menurut saya. Dan apa salahnya kalau misalnya kita diundang ya kita datang gitu loh, sekedar ya memberikan ucapan, sekedar ikut merayakan gitu loh. Bukan berarti ketika kita merayakan perayaan agama orang lain lalu kita sudah murtad dari agama kita. Ya saya lebih setuju dengan pendapat dua orang ustadz yang baru saya sudah tonton di video tadi, yang mengatakan bahwa Natal atau perayaan tahun baru itu tidak haram gitu loh. Ya jadi kalau kita boleh tarik kesimpulan dari apa yang mereka sampaikan, bahwa ya kalau datang aja, kalau tidak, tapi jangan mengharam-haramkan gitu loh. Ya, nah saudara dalam Tuhan, mari kita mempererat hubungan antar umat beragama itu lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara toleransi, dengan cara saling menghargai, tanpa harus mengatakan bahwa ini haram, itu haram gitu loh. Ya, karena ketika kita mengatakan ini haram, itu haram, ya seperti yang saya bilang di awal, bahwa itu hanya membuat jarak kita ini semakin jauh, ya hubungan kita ini semakin jauh gitu loh. Ya saudara, selalu saya katakan bahwa ya kita tidak bisa pungkiri agama yang ada di Indonesia ini tidak hanya ada satu, tetapi ada beberapa agama yang sudah berdiri, dan pastinya antara agama yang satu dengan yang lain berbeda. Ya berbeda keyakinan, berbeda sesembahan, berbeda cara ibadah, berbeda cara berpakaian mungkin, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang mulai ada. Jadi bagaimana kita bisa hidup damai, hidup rukun, hubungan kita tetap erat di atas perbedaan yang ada, ya hanya ketika kita mengedepankan toleransi, hanya ketika kita saling menghargai, ya saling menghormati. Selalu saya katakan ya kalau perlu kita saling bantu membantu, ya supaya kedamaian, kerukunan menjadi bagian kita, dan kita tetap sukacita bersama gitu loh di atas perbedaan yang ada. Ya jangan perbedaan ini membuat kita semakin jauh, jangan saudara Tuhan. Tetapi kita jadikan perbedaan ini ya menjadi salah satu yang membuat suasana kita indah gitu loh. Karena perbedaan itu indah ketika ya kita saling menghargai dan menghormati. Dan salah satunya supaya hubungan kita tetap erat, hubungan kita tetap lebih baik, ya dengan tidak menyampaikan kata haram gitu loh. Sekali lagi, kalau kita mau datang ke perayaan orang silahkan, ya kalau tidak silahkan, tapi tetap kita menghargai ya perayaan umat agama lain. Nah saudara Tuhan, itu pendapat saya pribadi. Dan seperti apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar, berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.